Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya Kak Doni di bimbingan belajar Master Ilmi Manjada Wajada. Di sini kita akan membahas pembelajaran tentang fisika, dan sebelum kita mulai belajar ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, judul kita hari ini adalah kinematika gerak lurus, di mana ada 3 subtopik, yaitu ada definisi, ada jarak dan perpindahan, dan yang terakhir ada kecepatan dan percepatan. Oke, langsung saja kita masuk. Yang pertama yaitu definisi. Apa definisi dari kinematika gerak lurus? Definisi. Ya, sebelumnya kinematika itu ialah kinematika ini ilmu yang mempelajari tentang gerak lurus tanpa memperhatikan gaya yang menyebabkannya, yang menyebabkan benda itu bergerak. Jadi kinematika itu ialah ilmu yang mempelajari tentang gerak lurus tanpa memperhatikan gaya yang menyebabkannya. Oke, sementara gerak lurus itu ialah suatu gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Nah, jadi sebelum kita lanjut tentang gerak lurus, jadi menurut lintasannya ini ada namanya gerak lurus, ya, jadi ada gerak lurus di mana ini terdiri dari GLB dan GLBB, dan ada juga namanya gerak melingkar di mana lintasannya berupa lingkaran, ya, dan satu lagi gerak parabola di mana ini lintasannya berbentuk parabola atau bisa kita bilang setengah lingkaran. Oke, selanjutnya kita masuk ke subtopik yang kedua, yaitu ada jarak dan perpindahan. Nah, jadi benda yang bergerak itu, mau dia lintasannya lurus, lingkar maupun parabola, pasti memiliki jarak, perpindahan, kecepatan maupun percepatan, ya. Jadi kita analisa satu-satu apa itu jarak dan perpindahan. Kalau ada seseorang, kita anggap saja ini titik A, bergerak ke titik B, lalu dia lanjut ke titik C, maka inilah yang disebut jarak, ya adik-adik. Nah, contohnya AC atau kata buat di sini AB, BC, ini disebut jarak, ya. Sedangkan dari A ke C itu disebut perpindahan. Ya, jadi bisa kita tuliskan di sini A ke C itu bisa disebut perpindahan. Jadi kalau kita definisikan, jarak itu adalah panjang lintasan, ya. Panjang lintasan. Sedangkan perpindahan itu perubahan posisi
posisi awal dan akhir. Ya, jadi perpindahan itu adalah perubahan posisi awal dan posisi akhir. Untuk menghitung rumusnya di sini S sama dengan, untuk menghitung rumus jarak S itu S sama dengan V dikali T ya. V dikali T, di mana S itu adalah jarak yang ditempuh satuannya meter, V itu adalah kecepatan satuannya meter per sekon, dan T itu adalah waktu. Seperti yang sudah kakak ingatkan, bisa kita ilustrasikan dengan segitiga jarak, di mana ada S di atas dan di bawah ada V, ada T. Dengan begini kalian bisa mencari rumus dari V itu apa dan T itu apa. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal tentang jarak dan perpindahan. Oke adik-adik, kita lihat di sini ada soal pengantar contoh yang pertama, yaitu mengenai tentang jarak dan perpindahan. Katanya sebuah benda itu bergerak dengan lintasan seperti pada gambar. Ya, inilah ilustrasi gambarnya ya dek. Katanya dia bergerak dengan jarak lintasan CBDFD sebesar berapa satuan jaraknya. Jadi kalau kita perhatikan yang ditanya itu jaraknya ya, atau S-nya, dan lintasannya perhatikan CBDFD. Oke, langsung saja kita mulai ya. Katanya itu dari C, berarti sini ya, ke B itu satu satuan maksudnya. Habis itu ke D 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu dia kembali lagi 6, 7, berhenti di D. Berarti ada 7 satuan ya. Kita ulangi lagi dari CBDFD. 1, balik lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 satuan ya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk SP2. Katanya dari soal nomor 1 tadi, besar perpindahannya adalah, ingat, perpindahan adalah perubahan posisi awal dan akhir. Jadi kalau kita perhatikan, posisi awalnya di C dan posisi akhirnya di D. Jadi kalau kita lihat lintasannya, ini dia ya, hanya satu. Karena dia ke kanan, maka jawabannya adalah satu satuan. Tapi kalau berpindah ke kiri, itu berpindah negatif satu satuan. Negatif di sini hanya menunjukkan arahnya ke kiri ya. Sedangkan soal tadi C ke D itu ke kanan, positif, dan hanya satu langkah saja, maka perpindahannya adalah satu satuan. Oke adik-adik, selanjutnya kita bahas subtopik yang ketiga, di mana ada kecepatan dan percepatannya. Nah, kecepatan itu adalah perubahan jarak per satuan waktu ya. Jadi kalau bisa kita rumuskan, kecepatan adalah perubahan jarak per satuan waktu. Jadi bisa kita rumuskan V sama dengan S per T ya. Nah, biasa ini kecepatan dia hanya terjadi di GLB saja. Kalau GLBB lain lagi karena ada kecepatan ya. Selanjutnya ada namanya dia kecepatan rata-rata.
Jadi kecepatan rata-rata ini ialah kecepatan perubahan kecepatan per satuan waktu dia ya. Bisa juga kita rumusnya kita simbolkan dengan gini. Buat V di sini tapi kasih garis di sini. Beda ya, ini garis saja. Kalau panah itu vektor ya. Jadi kalau kecepatan rata-rata itu rumusnya adalah delta S per delta T ya. Perubahan jarak per perubahan waktu. Atau boleh juga kita definisikan karena S itu sama dengan V kali T, maka V rata-rata atau kecepatan rata-rata adalah V1 kali T1 tambah V2 kali T2 tambah VNTN. Mana tahu kecepatannya ada banyak dan waktunya ada banyak tapi jaraknya tidak diketahui ya. Dan delta T-nya T1 tambah T2 tambah T3 tambah Tn. Oh, kakak buat di sini aja Tn-nya biar seragam hanya 2. Dimana seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, V itu kecepatan, S itu jarak, T itu waktu. Nah, dan untuk percepatan, ini tadi kecepatan, sekarang percepatannya adik-adik. Nah, percepatan ini berlaku di GLBB ya. Nah, itulah perbedaan antara kecepatan dan percepatan. Kalau kecepatan dia untuk GLB, percepatan itu untuk GLBB. Gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, di mana di sini rumusnya disimbolkan dengan A ya. Jadi percepatan itu adalah definisinya perubahan waktu perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu ya. Jadi percepatan itu definisinya adalah perubahan kecepatan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan dalam waktu ya. Jadi percepatan ini dia ada 2, bisa dipercepat, bisa juga diperlambat. Jadi pengertian percepatan itu bukan dipercepat saja, tapi perlambatan pun diperlambat itu termasuk juga percepatan. Jadi contohnya kalau dipercepat nih kita tambah kecepatannya. Kalau aplikasinya kita gas mobil atau sepeda atau sepeda motor ya. Kalau diperlambat itu aplikasinya pengereman, kecepatannya diperlambat. Nah, jadi di dalam GLBB itu rumus S-nya S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat ya. Dimana S itu tadi jarak, V0 di sini adalah kecepatan awal, A di sini adalah percepatan, dan T itu adalah waktu. Dimana kecepatan awal ini satuannya meter per sekon, ini meter per sekon kuadrat. Ya, jadi percepatan itu identik dengan GLBB karena dia kecepatan yang dipercepat atau kecepatan yang diperlambat. Oke?
Oke adik-adik, untuk lebih pahamnya mari kita simak contoh soalnya. Adik, di sini kita lihat soal pengantaran ketiga tentang kecepatan dan percepatannya, di mana katanya ada mobil mula-mula melaju dengan kecepatan 72 km per jam dan tiba-tiba mengerem 5 detik kemudian sampai berhenti. Jarak tempuh selama pengereman adalah, jadi kalau kita ilustrasikan, di sini ada sebuah mobil melaju dengan kecepatan 72 km per jam. Nah, dia melaju, ketika sampai sini dia melakukan pengereman selama 5 detik. Nah, 5 detik itu kan tidak langsung berhenti. Ketika dia melakukan pengereman, ketika di sini kan otomatis tidak berhenti langsung. Ada jeda 5 detik untuk dia sampai berhenti, kan gitu kan? Jadi yang ditanyanya adalah jarak tempuhnya. Berarti dari sini ya. Jadi mobil melaju dengan kecepatan 72 km per jam. Setelah itu melakukan pengereman selama 5 detik. Otomatis tidak langsung berhenti. Ketika sudah 5 detik, disinilah keadaan mobil itu. Yang dihitung adalah jarak selama pengereman. Berarti jarak antara sini sampai sini ya. Nah, sebelumnya untuk menghitung jarak berarti ini ada pengereman, itu berarti ada A, berarti ini termasuk GLBB ya. Oke, untuk menghitung S pada GLBB rumusnya adalah, atau boleh kita buat dulu di sini apa-apa saja yang diketahui ya. Kita lihat yang diketahui itu ada V-nya, kecepatannya 72 km per jam. Selanjutnya T-nya itu ada 5 detik. Nah, yang ditanya adalah S-nya ya. Sebelum menyelesaikan soal fisika, kita lihat dulu satuan-satuannya apakah sudah CGS atau MKS. Kalau kita lihat, ini satuannya adalah kilometer per jam ya. Sementara ini skor berarti ke sistem MKS ya, meter kilo skor. Berarti kita ubah ini menjadi 7 km per jam menjadi meter per skor. Sehingga 72.000 dibagi 3.600 sama dengan 20 meter per skor. Ya adik-adik, karena 1 kilometer itu 1000 meter dan 1 jam itu 3.600 detik. Oke, selanjutnya rumus untuk menghitung S di dalam GLBB adalah S sama dengan V0 T tambah setengah AT kuadrat. Kita perhatikan di sini A-nya belum diketahui ya. Nah, karena tadi kita sudah belajar bahwasannya percepatan itu adalah perubahan kecepatan, maka di sini A sama dengan VT kurang V0 per T ya. Di mana kecepatan akhirnya adalah, berarti di sini VT ya, di sini V0. Nah, VT tadi kecepatan akhir ketika berhenti dia adalah 0 karena direm. Nah, kecepatan awalnya di sini tadi 20 ya, dan waktunya adalah 5 detik. Berarti ini sama dengan min 4 meter per sekon kuadrat ya. Nah, min di sini ini hanya menunjukkan perlambatan atau pengereman ya. Perlambatan. Karena sesungguhnya kecepatan itu tidak ada yang bernilai negatif ya, hanya menunjukkan arahnya saja. Oke, selanjutnya
Ketika kita sudah mendapatkan A, maka kita balik lagi ke rumus awalnya. V0-nya ada, T-nya ada, A-nya ada, T-nya ada, tinggal kita masukkan ke dalam rumus ya. Maka S sama dengan, nah V0-nya ini tadi berarti 20 ya. 20, waktunya itu 5, ditambah setengah, A-nya 4, dan T-nya adalah 5 wajar. Oke, selanjutnya ini 100, ini mati, ini 2 ya. Nah, untuk catatan, karena ini tadi bernilai negatif, ini menjadi kurang ya, minus, maka ini positif kali negatif dikurang, positif kali negatif menjadi negatif, maka ini tinggal 2 kali 25, 100 dikurang 50, maka jawabannya adalah 50 meter. Ya adik-adik, maka jawabannya adalah B. Jadi jarak sejak dia melakukan pengiriman sampai berhenti ini adalah sejauh 50 meter ya. Oke, agar lebih paham, coba kita lihat contoh yang lain. Di sini katanya ada suatu benda itu bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon selama 6 detik. Kemudian bertambah lagi menjadi 8 meter per sekon dalam 2 detik dan turun 2 meter per sekon dalam 1 detik terakhir. Itulah kecepatan rata-ratanya. Jadi ini bisa diaplikasikan dengan ada sebuah mobil yang berjalan dengan kecepatan 4 meter per sekon selama 6 detik. Habis itu ditambah kecepatannya, makin kencang dia menjadi 8. Habis itu turun, berarti di remnya dengan kecepatan 2 meter per sekon dalam 1 detik. Hitunglah kecepatan rata-rata. Oke, kalau kita analisa, berarti ini V1-nya adalah 4 meter per sekon dan T1-nya itu 6 sekon. V2-nya kecepatan keduanya adalah 8 meter per sekon. T2-nya itu 2 sekon. Dan V3-nya adalah 2 meter per sekon. Dan T3-nya adalah 1 sekon. Nah, yang ditanya adalah kecepatan rata-ratanya ya. Kalau kita perhatikan penjelasan kakak tadi, kecepatan rata-rata itu adalah perubahan kecepatan yang persatuan waktu. Jadi kalau kecepatan rata-rata ini bisa kita deskripsikan dengan jumlah dari kecepatan persatuan waktu. Jumlah dari kecepatan persatuan waktu. Nah, sebenarnya rumus untuk menghitung kecepatan rata-rata itu adalah delta S per delta T ya adik-adik. Tapi karena di soal tidak diketahui S-nya, maka bisa kita sederhanakan menjadi, karena S itu V kali T, maka ini bisa berubah menjadi V1 kali T1 tambah V2 kali T2 tambah V3 kali T3 per T1 tambah T2 tambah T3 ya. Karena tidak diketahui S-nya berapa dan kecepatannya ada 3 kali. Oke, selanjutnya kita masukkan saja angkanya ya. Kita masukkan saja, V rata-ratanya adalah V1-nya itu 4 dikali 6 tambah 8 kali 2 tambah 2 kali 1 dibagi 6 tambah 2 tambah 1. Oke ya, langsung saja 24 tambah 16 tambah 2. Sekianlah pembahasan pembelajaran kita hari ini mengenai fisika dengan materi kinematika gerak lurus. Semoga bermanfaat buat adik-adik sekalian di rumah.
Bagi yang belum paham, bisa kita diskusikan di grup WA yang sudah disediakan. Semoga pembelajaran kita ada hikmahnya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi bersama Bimbel Master Ilmi. Manjada wajada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.